SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat. bagus sekali. Kami, perwakilan peserta didik jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK PGRI Wlingi, mendukung Pak Andi Lukito dalam uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lukito, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik dengan materi pokok pembuatan panel distribusi instalasi listrik 3 fasa yang dilaksanakan di kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK PGRI Wlingi. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberi masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut videonya. Kepada Bapak Guru, risalah. Selamat pagi. Berdiri. Jabrak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk. Terima kasih sudah menyiapkan peralatan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada laptop dan ada beberapa buku yang harus saya bawa ke sini dan ternyata sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kita tetap di mata pelajaran instalasi tenaga listrik di pertemuan selanjutnya ya sekarang. Jadi kita sudah ketemu sebanyak 2 kali pertemuan dan sekarang kita ketemu lagi dalam mata pelajaran yang sama, akan tetapi dengan topik dan materi yang berbeda serta kompetensi dasar yang berbeda pula. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya absen dulu. Saya lihat hari ini kalian sesuai dengan instruksi saya ya, memakai kettle pack seperti minggu kemarin atau wear pack dengan pakaian penuh atas bawah orange sesuai dengan standar sekolah kita ya. Sangat bagus sekali. Saya absen dulu, yang saya panggil namanya angkat tangan. Rifki, Sela, Siti, Stefani, Tegar,
Vivi, Zulba, Dandi Lucy, Alfian, Khairul Hasanan, Rizky, Kofifa. Masuk semua ya? Sehat? Sehat. Biar semangat di pagi ini, kita seperti biasa ya, untuk menggugah semangat kita dalam pembelajaran, kita menjadi lebih fokus, kita menjadi lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran ya. Tidak lupa toh dengan yel-yel ini? Tidak. Nah, sudah siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Bagus sekali. Bagus sekali. Jadi saya rasa kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Kita berada di mata pelajaran instalasi tenaga listrik dengan kompetensi dasar 3.11 ya, di mana kompetensi dasar itu adalah memahami prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Kemudian ada keterampilannya, di mana keterampilannya adalah memasang. Dari kompetensi dasar yang kita akan tujuannya. Jadi kamu akan memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah berdiskusi dan menggali informasi. Ya, jadi nanti silahkan membentuk kelompok nanti dan mencari informasi. Informasinya berdasarkan apa? Buku atau bacaan yang sudah saya siapkan, atau kamu bisa menggunakan Google Search atau search engine yang biasa kamu pakai untuk mencari informasi ya. Jadi peserta didik atau kamu itu harus bisa mengecek prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fasa. Ngecek levelmu sudah tinggi, kamu harus bisa mengecek apakah nanti saya ini bisa memasang dengan baik dan benar. Jadi levelnya sudah seperti itu. Berdasarkan PUIL, kamu harus memiliki konsentrasi yang tinggi, karena kalau tidak memiliki konsentrasi yang tinggi, maka saya jamin kamu tidak bisa menguasai tujuan pembelajaran ini. Yang kedua adalah melaksanakan praktik ya. Kamu harus mampu memberi argumentasi. Jadi nanti akan ada presentasi dari hasil pembuatan panel, terus kamu memberikan argumentasi tersebut kepada teman-temanmu ya. Setelah itu dalam prakteknya saya akan menyediakan gambar kerja instalasi 3 fasa berupa single line nantinya. Setelah itu kamu harus bisa memasang ya, kamu harus bisa memasang instalasi listrik 3 fasanya dengan rinci dan spesifik ya. Sudah rinci dan spesifik juga. Jadi yang selanjutnya adalah dengan gambar kerja yang sama, kamu dapat merangkai. Kalau tadi memasang, sekarang merangkai ya, merangkai instalasi tenaga listrik 3 fasa. Dari tujuan pembelajaran ini ada yang ditanyakan? Belum ya. Lingkup materinya adalah panel distribusi. Ya. Kamu pastinya tidak asing ya dengan panel distribusi, di mana sumber listrik yang diberikan atau disambung kepada sebuah tempat atau bangunan itu pasti masuk ke dalam panel distribusi, terutama kalau arus atau dayanya besar ya. Dibutuhkan panel distribusi untuk mendistribusikan kemana? Menuju ke beban listrik ya. Lupa. Jadi di dalam proses pembuatan panel kamu harus menyiapkan alat bahan serta peralatan K3. Jadi nanti kamu harus bisa menyiapkan itu dan memasang serta merangkai panel distribusinya. Jadi lingkup materi yang akan kita kerjakan adalah itu. Penilaian, jadi saya melaksanakan penilaian tersebut mulai nanti menerima job sheet ya, atau lembar kerja, di mana nanti penilaian itu akan saya bagi menjadi 3 ranah.
Yang pertama adalah keterampilan, saya akan laksanakan pada saat kamu mempelajari yang namanya job sheet, di mana kamu mempelajari dan merangkai dan memasang tadi. Setelah itu ada sikap, kamu harus menunjukkan sikap dan performa yang baik dalam belajar ya. Jadi akan ada penilaian di situ. Setelah itu yang terakhir adalah jika kamu sudah selesai dari job sheet tersebut, akan ada evaluasi pengetahuan tentang konsepnya. Ya. Jadi di situ ada nilai dalam ranah pengetahuan. Saya minta kalian menyiapkan handphonenya masing-masing. Jadi dari handphone itu saya minta kalian untuk melaksanakan pretest, di mana pretest ini nanti akan digunakan untuk menentukan kelompok, ya, menentukan kelompok belajar, di mana kelompok belajar tersebut nantinya akan kita bawa dalam proses penyelesaian job sheet. Sudah selesai dalam proses pengerjaan pretest? Sudah ya. Sambil nanti menunggu saya mengecek nilai pretest, kamu akan saya berikan pertanyaan. Nanti setelah kalian membaca pertanyaan, terus diskusikan sama temenmu, terus silahkan cari informasi tentang itu, dan nanti jika saya sudah selesai mengecek nilai pretestmu, saya akan memberikan arahan untuk kalian menjawab dari ketiga pertanyaan yang saya tampilkan di layar ya. Sudah selesai toh? Pertanyaan pertama, apa saja yang dibutuhkan dalam panel distribusi? Angkat tangan. Silahkan dijawab. 1. MCB 3 fasa dan 1 fasa. MCB 3 fasa dan 1 fasa. Itu digunakan sebagai apa dalam panel? Gunakan sebagai pembagi dan juga pengaman. Sebagai pembagi dan juga pengaman. Peralatan K3 yang dibutuhkan dalam pembuatan panel distribusi. Ada yang bisa angkat tangan? Zulba. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan panel distribusi meliputi helm, sarung tangan, sepatu safety, terus kacamata. Nah. Peralatan ukur yang dipakai, ada yang bisa mewakili? Alat ukur yang dipakai adalah insulation tester untuk mengukur tahanan isolasi dan avometer untuk mengukur tegangan pada panel. Untuk lebih memahami, kita dapat melihat video dari yang akan saya ini. Setelah itu catatlah hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut ya. Sudah siap melihat videonya ya? Kita sudah menyelesaikan dengan mengamati melihat video tersebut ya. Jadi apa yang kalian tangkap dari video yang sudah kalian lihat? Berarti cara menginstalasi, terus tata letak komponen dan mengujinya. Silahkan saya bagikan job sheet-nya berdasarkan kelompok. Kan membentuk kelompok forum diskusi ya, berhadapan-hadapan, silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada.
Ada pertanyaan, Pak? Ya, jadi kamu dalam pembuatan proyek ini berarti kan kamu membutuhkan apa, dirangkai di mana, seperti itu, ya. Sudah sampai menyusun jadwal ya? Sudah selesai menyusun jadwalnya? Sudah. Bagi yang sudah, salah satu kelompok atau tiap-tiap kelompok bergantian untuk menuju ke Mas Dwiki untuk menyiapkan alat dan sebagainya sesuai dengan jadwalmu ya. Mas pinjam peralatan 3K. Sudah mau nyambung kabel? Iya Pak, mau bentuk kabel. Titik ukur dengan R dengan S. 647. Dengan titik ukur R dengan T. 682. 682. Iya. Titik ukur tegangan S dengan T. 224. Sekarang memakai tegangan G1000. Titik ukur tegangan R dengan S. 553. Titik ukur tegangan R dengan T. 618. 600. Titik ukur tegangan S dengan T. 573. 500. Ya. Kalau sudah selesai silahkan membuat laporan di ruang teori ya. Ya, Pak. Terima kasih. APD sama peralatan K3 sama alat ukur sama alat tangan dikembalikan ya.
Kita sudah melaksanakan praktek dan kalian tadi sudah membuat laporan ya, laporan berdasarkan LKPD, serta kalian juga sudah membuat yang namanya PowerPoint yang akan dipresentasikan. Jadi silahkan setelah ini maju per kelompok 2 orang untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kalian buat. Oke, saya tunggu. Silahkan untuk presentasi. Silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan karena sudah terhubung dengan proyektor. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Kami dari kelompok 3 akan berpresentasi tentang pembuatan panel distribusi listrik. Kelompok kami terdiri dari Rifki Anugrah Ramadhani, Siti Nurhayati, Muhammad Rizki, dan Hoirul Hasan. Di sini kami membuat distribusi proyek, yaitu membuat panel distribusi dengan kapasitas yang telah ditentukan dengan ukuran panel 60 x 40 x 20 cm. Untuk alat yang kami siapkan yaitu ada obeng plus dan min, tang potong, kombinasi cucut, kunci T, kunci pas ukuran 12-13, dan untuk alat ukur kami menggunakan insulation tester dan avometer. Untuk bahan yang kami gunakan yaitu satu box panel ukuran 60 x 40 x 20 cm dan MCB 1 fas dan 3 fasa, 1 NFB, 1 kontaktor, busbar, isolator, dan untuk pengkabelannya kami menggunakan kabel NYA ukuran 1,5 mm persegi. Dan kami penempatan komponen listrik menggunakan rel. Untuk selanjutnya ada langkah kerja. Untuk yang pertama menyiapkan alat dan bahan, tadi sudah. Dan yang kedua memakai peralatan K3. Yang ketiga proses pemasangan rel dan busbar beserta isolator. Yang keempat pemasangan komponen listrik. Yang kelima proses pengkabelan dan pembagian jalur RST di 3 fasa. Yang keenam pengukuran tahanan isolasi dan tegangan. Dan terakhir panel siap dioperasikan dan dihubungkan ke sumber tegangan. Di sini tadi ada gambar dari panel kami. Dan untuk pengukurannya ada di sini. Menggunakan tegangan uji 500 dan menggunakan tegangan uji 1000. Terima kasih, sampai jumpa. Untuk ada yang ditanyakan? Silahkan kelompok yang lain untuk bertanya dari hasil proyek yang telah kelompok 3 laksanakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ada pertanyaan. Bagaimana konsep atau tujuan dari sebuah rangkaian instalasi tenaga listrik? Di sini kami menggunakan rangkaian instalasi tenaga yaitu panel distribusi. Untuk konsepnya seperti ini, kami menempatkan satu NFB, lalu di bawahnya ada busbar, lalu dibagi lagi fasanya menggunakan satu MCB 3 fas dan 3 MCB 1 fas. Untuk tujuannya untuk membagi jalur fasa antara R, S, dan T. Juga untuk memproteksi suatu instalasi di suatu ruangan, bangunan maupun pabrik. Terima kasih, Pak. Ya, sudah kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pekerjaan kami tentang instalasi tenaga listrik. Deskripsi dari proyek yang akan membuat panel PHB untuk membagi suplai tegangan dari sumber menuju beban listrik yang akan digunakan menggunakan bahan yang dibutuhkan dalam PHB, pembagi, dan pengaman. Alat yang dibutuhkan adalah 1 tang kombinasi, 2 tang cucut, 3 tang potong, 4 obeng min plus dan min, 5 kunci T, 6 insulation tester dan meger, 7 avometer. Bahan yang dibutuhkan MCB 1 fas dan 3 fas, NFB, kontaktor, busbar dan rel tembaga, kabel NYA, kuil 2000, panel berukuran 60 x 40 x 20. Peralatan K3, cattle pump atau water pump, helm, sepatu safety, dan sarung tangan. Deskripsi dari proyek yang akan dibuat.
1. Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. 2. Memakai peralatan K3. 3. Melepas base plate. 4. Merangkai NFB, busbar, MCB 1 fas dan 3 fasa. 5. Memasang base plate pada panel. 6. Urutan pengukuran tahanan isolasi. 7. Membuat laporan pengukuran. 8. Membuat PowerPoint. Hasil pembuatan panel distribusi. Hasil proyek dari pembuatan panel distribusi bengkel pemesinan sangat baik juga, siap dihubungkan ke tegangan dan beban. Hasil pengukuran tahanan isolasi, pengukuran 500 volt, 1 RS sama dengan 795, 2 ST sama dengan 617, 3 TL sama dengan 1167, dan pengukuran 1000 volt, 1 RS 499, 2 ST sama dengan 476, 3 TL sama dengan 533. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, pada slide pengukuran tadi dijelaskan ada 2 metode pengukuran dengan ukuran 500 dan 1000. Kenapa kok kamu menggunakan pengukuran 500 dan 1000? Apa yang membedakan? Mungkin perbedaannya antara 500 dan 1000 volt itu mengetahui hambatan bila terjadi arus kejut atau arus lebih, untuk mengetahui nilai ukur batas maksimal dari angka 500 volt dan 1000 volt. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya terhadap teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya adalah perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan cara merancang rangkaian instalasi tenaga pada PHB. Deskripsi proyek pembuatan PHB tenaga listrik pada bengkel permesinan. Rangkaian instalasi tenaga pada PHB yang menggunakan box panel dengan ukuran 60 x 40 x 20 serta komponen yang akan dirangkai pada box panel tersebut. Bahannya ada MCB 3 fas, MCB 1 fas berjumlah 3, pushbar, isolator pushbar, kontaktor, rel dan kabel NYA 1, mm persegi dengan warna merah, kuning, dan hitam. Serta alatnya ada tang kombinasi, tang potong, tang cucut, obeng plus sama obeng min, dan obeng min kecil, dan kunci T. Dan selanjutnya ada langkah-langkah kerja. Yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya kita menyiapkan sebuah keamanan atau K3. Yang ketiga kita memasang komponen pada base plate. Yang keempat membuat rancangan suatu rangkaian dan merangkai rangkaian tersebut. Yang kelima, setelah selesai kita membuat rangkaian, kita mengukur dengan tahanan isolasi. Selanjutnya kita mengukur tegangan, mencatat hasil dari pengukuran, dan lalu kita membuat PowerPoint atau hasil dari kinerja kita. Selanjutnya kita melakukan presentasi dan evaluasi. Ini adalah gambar dari hasil kerja kelompok. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Kita menggunakan MFB, lalu langsung terus pada MCB 3 fas dan MCB 1 fas yang berjumlah 3. Ini adalah hasil pengukuran tahanan isolasi dengan tegangan 500 volt, hasil R pengukuran titik R dan S dengan hasil 573, titik R dengan titik T 358, titik F dengan titik T berhasilkan 680
Tepuk tangan untuk kelompok ini. Sebelum kita benar-benar menutup kegiatan inti, ada pertanyaan yang harus kalian jawab untuk evaluasi. Di mana pertanyaan itu harus kalian tulis di dalam job sheet bagian yang terakhir, ya. Kita sudah menyelesaikan kegiatan inti dari pembelajaran ini. Jadi harusnya kalian dapat menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Pembuatan panel distribusi. Menggunakan apa saja? NFB, isolator dan busbarnya. Mbak, salah satu angkat tangan, sebutkan dengan lengkap. NFB, MCB 3 fas, MCB 1 fas. Oh, ya, terus rel tembaganya. Apalagi yang kurang? Kabel serta box panelnya, ya. Kita menggunakan itu untuk melaksanakan pembuatan panel distribusi. Tentunya juga menggunakan alat yang kita gunakan untuk proses penyambungan, kita gunakan untuk proses perakitan juga, atau proses pemasangan. Apa saja alat yang digunakan? Salah satu angkat tangan. Silahkan sebutkan alat-alatnya. Ya, karena kita sudah menyelesaikan kegiatan inti, berarti akan ada evaluasi pengetahuan dari saya, ya. Disiapkan HP-nya, terus silahkan dikerjakan sendiri. Oke, semuanya sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi saya sudah melihat hasil dari evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi nilainya cukup memuaskan dari yang saya lihat, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, selain dari pengetahuan, keterampilan kalian juga cukup bagus tadi untuk mengerjakan panel distribusi, walaupun belum sampai untuk proses penyambungan sumber tegangan dan penyambungan beban, ya. Selanjutnya nanti akan ada tugas saya kirim lewat grup kelas, jadi silahkan tugasnya dibaca. Setelah dibaca itu akan kita gunakan untuk persiapan minggu depan. Adakah pertanyaan dari sini? Belum, ya? Sudah capek? Sudah. Kalau sudah, jadi silahkan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Salah satu atau ketua kelas pimpin doa. Pak Guru, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tetap semangat dalam menjalani hidup, karena nanti semakin kamu dewasa, semakin ilmumu semakin dalam, berarti kamu juga akan mengerti kehidupan, mengerti kerasnya kehidupan. Jadi kita harus semangat, ya. Semangat untuk menempuh hidup dan mencapai harapan serta cita-cita. Itu saja dari saya hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan salim pulang.